Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang berjarak 153 km dari kota Makassar. Memiliki luas wilayah 1170,10 km, terdiri dari 10 kecamatan, 109 desa, dan 27 kelurahan, dengan Kecamatan Gantaran sebagai kecamatan terluas. Kabupaten ini terletak di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai di bagian utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Selayar di bagian selatan, serta Teluk Bone di sebelah timur. Saat ini, jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba sebanyak 440.090 jiwa. Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi 4 dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawah Karang dan Lompo Bantang, dataran rendah pada pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba memiliki 7 kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantaran, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang. Topografi wilayah ini tentu membuat Kabupaten Bulukumba memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, baik dalam bidang perikanan, pertanian, dan pariwisata. Suku Bugis Makassar yang telah dikenal dengan jiwa pelaut sejati telah menumbuhkan budaya maritim yang mengakar di masyarakat Bulukumba, sehingga mengangkat Bulukumba di percaturan kebudayaan nasional dan internasional sebagai bumi Panpita Lopi. Salah satu potensi perikanan yang telah dikembangkan di Kabupaten Bulukumba ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awal Vindi sebagai Ketua Poklasar Jutsuka. Jutsuka itu dari kata Juku Kalotoro Kusuka. Juku yang artinya ikan, Kalotoro artinya kering, Kusuka artinya saya suka. Dan Poklasar Jutsuka ini beralamat di Dusun Sapiri Pangka, Desa Baleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Nah, Poklasar Jutsuka yang berada di Desa Baleanging ini terletak jauh dari kecamatan pesisir, yang jika ditarik secara jarak tempuh itu berada sekitar 12 km dari pesisir pantai terdekat dari Kecamatan Ujung Loe. Poklasar Jutsuka pada fokus kegiatannya yaitu pengolahan ikan kering asin dan akses pemasarannya tersendiri. Nah, bagaimana dengan bentuk suplai bahan baku? Melalui kerjasama yang baik oleh penyuluh perikanan Kecamatan Bonto Bahari yaitu Ibu Nafri dengan kelompok-kelompok binaannya, kami disuplai bahan baku dari wilayah Kecamatan Pesisir Bonto Bahari, yaitu Desa Bira, Desa Darubia, Kelurahan Sapolohe, Kelurahan Tanah Beru, dan Desa Lembana. Yang menjadi potensi di Kabupaten Bulukumba, 128 km panjang garis pantai menjadi sangat potensial untuk fokus untuk melakukan pengolahan perikanan. Nah, kembali kepada Poklasar Jutsuka. Poklasar Jutsuka ini kami fokus pada, untuk saat ini kami fokus pada kegiatan pengolahan ikan kering berbahan baku ikan jenis ikan katamba dan ikan kerapu. Ini yang menjadi fokus sampai dengan saat ini. Nah, Poklasar Jutsuka sendiri ini terdiri dari 10 orang anggota kelompok. Saya sendiri sebagai ketuanya, kemudian kami dibantu juga oleh beberapa anggota yang memiliki keahlian di bidang pengolahan, termasuk untuk ikan kering ini. Proses untuk
pengolahan ikan kering Jitsuka ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pemilihan bahan baku. Nah, bahan baku ini disuplai dari nelayan perikanan dari Kecamatan Bontobahari di bawah bimbingan atau basis penyuluhnya Ibu Nafriwati Dahlan. Kemudian untuk bahan baku ini kita menggunakan beberapa jenis ikan. Ada 2 jenis ikan yang sering kita gunakan, yaitu jenis ikan kakap atau nama lokal di sini disebut dengan ikan ketamba, kemudian ikan kerapu sunu. Nah, sumber bahan baku dari nelayan ini merupakan hasil tangkapan pancing dari beberapa kelompok nelayan. Nah, pemilihan jenis bahan baku ini itu ada beberapa persyaratan, mulai dari tekstur daging itu sendiri, apakah ini kualitasnya yang masih keras, artinya daging tidak terlalu lembek, kemudian jenis mata bening, kemudian insan yang merah. Nah, proses pemilihan bahan baku ini, hasil tangkapan nelayan ini kita sortir berdasarkan ukuran yang kecil itu tidak kita olah, karena kita menggunakan jenis berat ikan 100 sampai 200 gram per ekornya. Selanjutnya, proses yang kedua dari tahapan selanjutnya adalah proses penyiangan. Proses penyiangan artinya bahan baku suplai dari nelayan Kecamatan Bontobahari dibawa ke sekretariat Poklasar Jitsuka, kemudian kita bersihkan sisik, insang, isi perut. Kemudian alat yang digunakan itu adalah pisau, kemudian talenan, dan gunting untuk menggunting duri atau sirip ikan. Kami juga menggunakan alat tambahan palu untuk memotong ikan. Proses selanjutnya, setelah ikan disiangi, dibelah dan dibersihkan, selanjutnya itu adalah proses penggaraman atau perendaman garam. Proses ini kami menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan metode penggaraman kering dan penggaraman basah. Penggaraman kering ini artinya langsung ikan yang sudah dibersihkan kemudian langsung ditaburi garam kasar. Metode penggaraman basah, garam setelah ditaburi garam kemudian dicampurkan lagi dengan air dan ditambahkan lagi garam sehingga tingkat asinnya itu merata ke seluruh permukaan ikan. Setelah proses perendaman garam, ikan ini kemudian dibersihkan kembali, dibilas. Kemudian kita menggunakan sikat sehingga lendir-lendir yang ada di permukaan ikan itu menjadi bersih. Nah, setelah dibilas ini tadi, kita langsung jemur dengan menggunakan tempat penjemuran para-para, istilahnya di sini adalah para-para. Kemudian kami juga menggunakan alat bantu pengeringan, yaitu oven pengering yang sumber panasnya itu menggunakan bahan bakar gas. Proses penjemuran terik matahari ini berlangsung 1 sampai 2 hari tergantung dari cuaca matahari itu sendiri. Dan ketika kami menggunakan alat bantu oven pengering, kami menggunakan suhu di 60 derajat Celcius, bisa sampai dari proses setengah kering itu bisa sampai memakan waktu 7 jam. Setelah proses penjemuran matahari ataupun menggunakan oven ini selesai, ikan yang sudah kering ini kita potong, pisahkan kepala dan potongan daging. Nah, di potongan daging ini kita pilih yang kualitas daging yang baik untuk kita kemas. Setelah proses pemotongan daging ikan ini, kita lanjut kepada tahap pengemasan. Nah, potongan daging ini kita kemas per 200 gram.
per 200 gram, baik itu untuk jenis ikan katamba ataupun jenis ikan kerapu sunu. Untuk proses pengemasan, kami menggunakan alat bantu hand sealer dan untuk kemasan standing pouch, dan untuk kemasan vakum kami menggunakan mesin vakum sealer. Lanjut kepada tahap proses pemasaran. Di proses pemasaran ini kami menggunakan metode online dan offline. Online tentunya menggunakan seperti aplikasi Tokopedia, Shopee, Blibli, Padi UMKM. Sedangkan untuk proses pemasaran offline, kami sendiri di Poklasar Jutsuka membuka galeri Fursaku yang menampung produk olahan perikanan, baik itu produk olahan perikanan olahan kami sendiri, dan kami juga membuka ruang untuk hasil olahan dari teman-teman kelompok Poklasar lainnya, apakah di Kecamatan Ujung Loe, Ujung Bulu maupun Bonto Bahari. Proses pemasaran offline tidak hanya sekedar di galeri kami sendiri, kami juga sudah bekerja sama dengan pihak retail seperti yang ada di Makassar, seperti toko Jelail yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, kemudian peritel di Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng seperti Alfamidi. Kami juga bekerja sama dengan toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Bulukumba sendiri. Tahap selanjutnya adalah akses pemasaran. Tentunya untuk bisa melakukan akses pemasaran, kita harus melengkapi beberapa dokumen, baik itu administrasi ataupun untuk izin edarnya. Hal yang pertama yang harus dilengkapi adalah nomor induk berusaha atau yang saat ini dikenal dengan NIB. NIB bisa kita dapatkan baik secara mandiri pendaftaran melalui online ataupun kita datang langsung ke Dinas Perizinan Kabupaten atau Kota. Dokumen selanjutnya yang wajib kita lengkapi adalah PIRT. PIRT ini kita cukup datang bermohon dan mengisi formulir di kantor Dinas Perizinan, kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan survei ke tempat pengolahan kita. Dokumen selanjutnya yang wajib kita penuhi adalah sertifikat halal. Sertifikat halal ini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oleh tim BPJPH menugaskan petugas lapangannya untuk melakukan survei ke tempat olahan hasil perikanan atau Poklasar Jutsuka. Sehingga petugas ini akan memastikan bahwa proses dan bahan baku yang digunakan memang betul-betul halal. Nah, legalitas selanjutnya yang penting untuk kita lengkapi adalah dokumen SKP, sertifikat kelayakan pengolahan, atau saat ini oleh Kementerian Perikanan diberikan nama GMP, Good Manufacturing Practice. Bagi pelaku pengolah hasil perikanan non kelompok ataupun perorangan, ini wajib untuk melengkapi sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Dengan terbentuknya Poklasar Jutsuka ini dengan produk ikan kering Jutsuka, alhamdulillah sampai saat ini kami juga sudah bisa memberdayakan kelompok-kelompok pemasar yang ada di beberapa kecamatan, utamanya di Kecamatan Bonto Bahari. Selain itu, di daerah sekitar sekretariat kami juga kami mempekerjakan tenaga-tenaga kerja lokal untuk menunjang upaya produksi kami.
Sejak terbentuknya Poklasar Jutsuka ini, kami sudah beberapa kali diundang untuk mengikuti beberapa event, baik itu event di skala kabupaten seperti Festival Pinisi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Bulukumba, kemudian tingkat provinsi untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat nasional kami juga pernah diundang oleh pihak kantor pusat Bank BRI untuk mengikuti Brilliant Pioneer 2022 yang diselenggarakan di Jakarta dengan peserta 250 UMKM dari seluruh Indonesia. Dan terakhir, Kementerian Kelautan Perikanan memberikan kesempatan kepada Poklasar Jutsuka untuk mengikuti kegiatan inkubasi bisnis inovasi produk kelautan perikanan masa tahun 2023. Kami dari Poklasar Jutsuka sangat berharap kepada Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini secara teknis oleh Penyuluh Perikanan, Dinas Perikanan, agar tetap memberikan pendampingan kepada kami, baik itu secara personil kepada Poklasar Jutsuka ataupun kepada Poklasar lainnya, sehingga Poklasar lainnya bisa terinspirasi daripada langkah-langkah kecil yang telah kami laksanakan. Dan kami juga berharap agar pihak Kementerian Kelautan Perikanan ataupun instansi terkait dapat memberikan akses dan ruang untuk melakukan pemasaran yang lebih luas lagi. Poklasar Jutsuka masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami sangat membutuhkan support dari segala pihak yang terkait untuk perbaikan ke depannya. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Riset Perikanan, Budidaya Air Payau dan Penjuluhan Perikanan Maros, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, Pemda Bulukumba, Penyuluh Perikanan Kabupaten Bulukumba, serta seluruh partisipasi seluruh pelaku usaha perikanan dan kelompok.